Juventus sebagai salah satu tim raksasa asal Italia bisa dibilang penampilannya sangat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini pun disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks, mulai dari segi manajemen, kepelatihan, hingga perekrutan pemain. Klub berjuluk Sinyonya Tua itu tak lagi sama seperti dulu, di mana mereka selalu dikenal sebagai tim yang mematikan, baik di tanah Italia maupun Eropa, dengan nama-nama besar yang menghiasi skuad mereka, seperti Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, dan Andrea Pirlo. Bahkan banyak juga fans Juve yang beranggapan bahwa keputusan klub untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo pada 2018 silam merupakan awal bencana bagi klub kesayangan mereka. Namun buktinya hingga kini setelah Ronaldo pergi pun nasib Juventus masih stuck di situ-situ aja. Bahkan lebih buruk, bukan fans bola namanya kalau tidak punya kambing hitam untuk disalahkan. Sayangnya nasib tersebut kini harus dirasakan oleh sang pelatih Massimiliano Allegri. Bahkan sudah banyak fans Juve yang koar-koar dan menyuarakan tagar Allegri out di sosial media. Terlepas dari prestasi mereka musim ini yang cukup apik dengan berada di papan atas Serie A. Lantas jika benar-benar pergi, siapakah sosok yang pantas menggantikan Max Allegri? Melihat rumor yang beredar di berbagai media, nama ex-manajer mereka yakni Antonio Conte dikabarkan jadi yang terdepan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut sempat memimpin La Spezia Signora di era 2011 hingga 2014. Ya, dirinya merupakan sosok yang merevolusi Juventus setelah puasa gelar selama beberapa musim lamanya. Sampai akhirnya berkat fondasi kokoh yang dibangun di era Conte, Juve jadi tim yang konsisten menyabet gelar juara Serie A dalam 9 musim beruntun. Namun apakah dia benar-benar sosok yang tepat? Karena pada mulanya Max Allegri pun datang sebagai mantan manajer yang sempat menghadirkan gelar untuk Juve, dan akhirnya dia tetap saja gagal. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa Conte dikenal sebagai pelatih yang punya jaminan trofi dimanapun dia berada, mulai dari Juve, Chelsea, dan juga Inter. Meskipun rekor tersebut harus patah saat dirinya menangani Spurs selama 1,5 musim. Beberapa rekrutan pemain di era Massimiliano Allegri memang terbilang cukup oke, seperti Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Filip Kostic, dan Manuel Locatelli. Namun ada juga pembelian Allegri yang berujung buang-buang duit, seperti McKennie, Kayo George, Denis Zakaria, dan Mohamed Ihataren, yang mulanya bakal diproyeksikan untuk jangka panjang, tapi ujungnya malah jadi pemain buangan. Bahkan Ihataren yang dulu dianggap sangat potensial, kini harus melewati periode yang sulit dalam karirnya karena tidak memiliki klub setelah sepakat mengakhiri kontraknya dengan Juve. Masalah seperti inilah yang bakal jadi salah satu fokus utama yang dibenahi jika Conte jadi pelatih Sinyonya Tua. Pasalnya pelatih asal Italia itu cukup ahli dalam menemukan pemain bintang yang sesuai dengan gaya mainnya. Kita lihat saja pada periode pertamanya, Conte sukses mendatangkan pemain tak dikenal seperti Stefan Lichtsteiner, Paul Pogba, Arturo Vidal, dan Alessandro Matri, yang tadinya biasa saja lalu berhasil ia sulap jadi pemain kelas dunia. Hal ini tentu bakal sangat berguna untuk Juventus, apalagi jika dibandingkan dengan Allegri yang pembeliannya relatif lebih mahal. Terlebih Juventus hingga saat ini masih terlilit masalah finansial yang membuat poin mereka sempat dikurangi musim lalu. Meskipun bagaimanapun juga pihak Juve tetap harus menyediakan budget yang cukup agar Conte bisa merombak skuad, karena dirinya terkenal cukup vokal dan hobi ngambek kalau permintaannya tidak dituruti pihak manajemen, seperti saat menukangi Chelsea dan Inter beberapa musim lalu. Kalau berbicara soal taktik, baik Conte maupun Allegri sama-sama pelatih yang bertipe pragmatis. Dengan kata lain, mereka adalah tipe pelatih yang menyesuaikan taktik lawannya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Bahkan Allegri secara terang-terangan menyebut kalau dirinya lebih baik melihat Juve menang meskipun tidak bermain cantik. Selain itu, dirinya juga sempat berkomentar pedas saat ditanyai dalam sebuah sesi wawancara dengan mengatakan, kalau ingin menonton sesuatu yang menyenangkan, maka cobalah untuk menonton sirkus, bukan sepak bola. Memang benar apa yang dikatakan Allegri, bahkan fans Juve juga punya slogan yang selaras dengan pemikiran tersebut, yakni kemenangan tidaklah penting, tapi itulah satu-satunya hal yang berarti. Namun nyatanya tidak semua fans Juve suka dengan pendekatan yang dilakukan olehnya.
Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya tagar Allegri out di sosial media setiap kali Juve bermain buruk. Bahkan mantan anak asuh Allegri di AC Milan yakni Antonio Cassano sempat berkomentar mengenai gaya melatih Allenatore berusia 56 tahun tersebut. Dia amat memalukan dan tidak bisa mewakili Juve. Ide sepak bolanya masih sama seperti 30 tahun lalu. Dalam jeda 2 tahun, ia pergi memancing, namun pelatih lain menggunakan waktu itu untuk belajar. Saya memikirkan pelatih seperti Thomas Tuchel, Marcelo Bielsa, Roberto De Zerbi yang jelas-jelas menyukai sepak bola dan mempelajarinya dari siang hingga malam. Allegri tidak pernah melakukan itu karena dia tidak peduli. Sementara itu, legenda Italia yang telah melanglang buana ke berbagai klub top termasuk Juve yakni Christian Vieri juga berkomentar pedas tentang gaya melatih dan taktik Allegri. Apapun yang mereka lakukan itu hampir tidak disengaja atau sebuah kebetulan. Mereka harus bergantung pada lawan yang membuat kesalahan untuk mencetak gol. Mereka benar-benar tidak punya ide apapun. Di sisi lain, Antonio Conte sudah banyak diakui oleh tokoh top dunia sebagai salah satu manajer terbaik. Bahkan Pep Guardiola jadi salah satu orang yang pernah menyanjung Conte setinggi langit sewaktu masih menukangi Chelsea, di mana saat itu The Blues jadi salah satu penguasa Liga Inggris bersama Conte mengalahkan Manchester City. Pendapat saya tentang Conte adalah dia hebat, mungkin dia yang terbaik. Bagaimana ia mampu membuat Italia memainkan sepak bola yang indah, begitu pula Juventus dalam budaya yang sangat defensif. Dia manajer yang luar biasa. Saya belajar banyak ketika melihat timnya Juventus, Italia, dan sekarang. Tim mereka mengendalikan banyak aspek. Ini adalah pelajaran bagus bagi saya untuk melihat timnya dan belajar. Menarik untuk dinantikan bakal seperti apa akhir dari saga perebutan kursi pelatih Juve ke depannya, di mana keduanya sama-sama punya track record sukses menukangi si nyonya tua. Apakah kita akan kembali menyaksikan taktik 3 back Conte yang begitu fenomenal, atau malah kembali melihat sepak bola membosankan ala Max Allegri?